di Bernadette Gita YouTube channel. Oke, sekarang gue bakal terusin yang part keduanya dari tempat-tempat yang bisa kalian kunjungin selama kalian stay di Tokyo. Langsung aja. Nah, yang pertama adalah Nintendo Store buat kalian yang suka sama Nintendo. Kemudian kita ke Gundam. Buat yang suka Gundam, ini kalian mesti banget ke Odaiba. Di Odaiba itu ada Gundam yang gede banget. Tuh tepatnya di Diversity Tokyo Plaza. Dan setahu gua, jadi setiap jam dia tuh bakal ada pergerakan gitu loh, Gundam yang gedenya itu. Cuma gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi gue rasa itu benar karena waktu gue kesana itu gerimis dan gue cuma bisa foto aja. Kita ke museum. Di Tokyo ada museum ramen. Museum ramen ada di Shin Yokohama. Di Shin Yokohama itu dia bukan di Yokohama ya, tapi di Shin Yokohama. Kalian bisa beli langsung tiketnya di sana, dan di museum ramen itu otomatis kayak itu ramen pertama kali itu kayak gimana. Jadi di sana tuh kayak toko-toko yang jualan ramennya itu di desain kayak pertama kali ramen tuh muncul gitu loh. Jadi toko-toko zaman dulunya kayak gitu. Tapi di museum ramen juga ada toko yang jual snack, terus kayak permen, pokoknya kayak toko kelontong di zaman Jepang zaman dulu gitu loh. Itu lucu banget dan snack-snacknya juga zaman dulu. Itu harus banget kalian coba kunjungin ke museum ramen. Kemudian museum berikutnya adalah Museum Cup Noodle yang ada di Yokohama. Nah, Museum Cup Noodle ini kalian bisa langsung beli tiketnya juga di museumnya. Dan ingat ya, museum itu mau dimanapun pasti tutupnya cepet. Jadi kalian harus prepare buat lihat kayak tutupnya tuh jam berapa. Di Museum Cup Noodle ini kalian bisa lihat banyak noodle-noodle dari seluruh negara juga. Bahkan ada Indomie juga loh. Jadi buat kalian yang mau ke Museum Cup Noodle, kalau bisa lebih cepet, lebih awal, karena kadang tuh mereka ada yang sesi dimana bikin gambar cupnya itu bikin sendiri gitu. Itu tuh seru banget sih. Terus museum di Tokyo itu masih banyak banget. Buat kalian yang suka Doraemon nih, yang pertama kali datang ke Tokyo, kalian mesti banget ke Museum Fujiko Fujio, yang kalau orang bilang namanya Museum Doraemon. Mungkin orang lebih pahamnya Museum Doraemon. Nah, untuk ini tiketnya gue saranin untuk prepare sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya untuk beli di online. Atau kalau misalkan tempat kalian trip atau tour, mereka sediain untuk pembelian tiket museum, bisa juga beli di situ. Kalau udah beli tiket online buat museum, baik itu Doraemon ataupun yang lainnya, lihat di situ jamnya, karena di Jepang itu museumnya itu kita masuk per jam. Jadi kalian harus lihat jamnya. Jadi kalau misalkan kalian kelewatan, otomatis kalian udah gak bisa masuk. Jadi sayang dong, kalian udah beli tiket tapi kalian gak bisa masuk. Ingat ya. Oke, museum berikutnya, Museum Ghibli. Ini buat kalian yang suka banget nonton film Ghibli kayak Totoro, terus Ponyo, Kiki's Delivery Service. Nah, pasti kalian pengen banget ya kan datang ke museum ini, pengen banget rasain vibe-nya kayak gimana, kayak gitu kan. Apa yang udah diberikan, karya yang udah dibuat sama penciptanya. So, kalian mesti banget ke Museum Ghibli ini buat kalian yang suka. Tapi ingat ya, kalau Museum Ghibli ini sama seperti Museum Fujiko Fujio. Jadi kalian harus beli tiketnya secara online, dan itu kalau bisa kayak 1 bulan sebelumnya. Prepare aja sebelum kalian pergi, karena kalian pasti akan kehabisan pas di hari H. Karena setahu gua Museum Ghibli ini tuh ada bis dari satu tempat, jadi untuk mengarah ke museum ini. Oke, jadi ingat ya, kalau yang beli online kalian harus lihat jamnya dan jangan sampai terlambat. Orang Jepang itu nggak suka terlambat. 1 menit pun mereka nggak suka. Jangan sampai kalian menyesal udah beli terus kalian terlambat, misalkan cuma 1 menit. Sayang banget kan? Berikutnya adalah Tokyo Sky Tree. Buat kalian yang mau lihat Tokyo dari atas, kemarin gue udah kasih tahu kan kalau misalkan bisa di Shinjuku, di Government Building. Tapi kalau Tokyo Sky Tree ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi dan bisa lihat hampir keseluruhan. Kalian bisa ke Tokyo Sky Tree dan itu nggak free ya, itu bayar dan ada waktunya juga. Tapi kalau kalian yang cuma sekedar foto aja di depan Tokyo Sky Tree itu juga nggak masalah. Bisa juga nih, kalian mau tahu kan, masuk aja ke Tokyo Sky Tree. Terus kalau kalian mau ke Odaiba, kalian bisa naik cruise. Jadi ada cruise
yang dari Tokyo Skytree ke Odaiba, tapi itu juga berbayar ya. Nih kayak gini cruise-nya. Terus buat kalian kalau misalkan ke Tokyo itu di autumn dan cherry blossom, kalian mesti banget datang ke Yoyogi Park. Jadi Yoyogi Park itu emang paling bagus kalau kalian saat cherry blossom sama autumn. Selain ada Yoyogi Park, ada juga Ueno Park. Jadi Ueno Park ini kayak kalau menurut gue lebih crowded ya daripada Yoyogi, karena Yoyogi itu sebenarnya dia lebih besar, jadi mungkin nggak kelihatan terlalu banyak. Kalau misalkan Ueno ini dia lebih kecil, tapi orang lebih banyak juga datang ke Ueno Park ini kalau misalkan mau autumn atau cherry blossom. Itu banyak banget dari orang-orang yang ada di Jepang juga, para couple gitu kan, biar kayak romantis-romantis gitu. Terus juga ada keluarga buat liburan. Jangan lupa juga untuk datang ke Tokyo Tower. Tokyo Tower itu salah satu ikon dari Tokyo itu sendiri yang mesti banget kalian datengin, karena kalau nggak datengin itu menurut gue sayang banget sih. Walaupun memang jaraknya rada jauh, agak sedikit jauh ya, tapi kalian bisa datang itu jalan pagi-pagi, jadi sampai sana tuh siang. Itu kalian kalau di winter, di autumn, atau di cherry blossom, kalian ke Kawaguchi Lake. Jadi kalau Kawaguchi Lake ini dia tuh bentukannya kayak gini. Jadi kalau dia di cherry blossom atau autumn, rumput-rumput yang tanaman-tanaman yang ada di Kawaguchi ini warnanya bagus-bagus, dan di belakangnya pasti kita bisa foto dengan Gunung Fuji, gunung yang paling jadi ikon Jepang banget ya kan. Apalagi kalau kalian di winter itu lebih ikonik banget, karena Gunung Fujinya tuh atasnya ada putih-putihnya. Itu kalau di winter, tapi kalau di winter otomatis rerumputan yang bagusnya itu ya biasa lah, namanya winter dingin, jadi nggak bagus ya, maksudnya biasa aja, kayak kering-kering gitu. Jadi kalian mesti banget prepare kalau kalian tuh mau ke Jepang itu. Kalau kalian ke Tokyo, kira-kira kalian mau di musim apa? Nah, ini beberapa dari yang udah gue sebutin yang ada di Tokyo, dan itu nggak bisa kayak cuma seminggu sih kalian datengin semuanya ini. Jadi kalian harus bener-bener prepare banget, kalian listin satu-satu kalian mau kemana. Semoga berguna banget ya buat kalian yang nonton dan yang mau ke Tokyo nantinya setelah masa pandemi ini selesai. Dan jangan lupa untuk tetap stay safe, untuk bawa masker, kalau bisa bawa dari Indonesia ya kan, bawa hand sanitizer, terus sering-sering cuci tangan. Jadi prepare masker dari Indonesia kalau menurut gua, walaupun di sana ada, cuma better kayak lu lebih prepare dari Indonesia sendiri daripada kalian harus beli lagi di sana. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel gua supaya gue lebih kreatif lagi untuk bikin video dan lebih sering lagi untuk bikin video. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Kamsahamnida. Danke. Bye bye.